Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How was your life, everyone? I hope you all just fine. Okay, so thank you for watching this video before. Okay, so how is your life? I hope you all just fine, yeah? Yes, we meet again on week 9, yeah? So what will we study in this week? Yes, we will study about a campaign. Are you familiar with campaign? Ya, jadi pada minggu ini kita akan fokus belajar tentang kampanye, campaign. Are you familiar with campaign, everyone? So what is campaign? Okay, first of all, you can have a look at this picture. Yes, here is the picture. In this picture, you can see prevent COVID-19, please wear masks. What comes to your mind when you see this kind of picture? Yes. Gambar ini adalah berisikan tentang kampanye penggunaan masker untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, yeah? And this is an example of campaign, okay? What the others campaign that you ever see before, everyone? Now, we will move to the definition of campaign. So what is actually campaign? So campaign here is a word to invite, persuade, and convince someone to do the way you say. Again, campaign is a word to invite, persuade, and convince someone to do the way you say. Okay? Jadi kampanye itu adalah sebuah strategi ya untuk mengundang orang, meyakinkan orang, mempengaruhi orang atas opini, atas ide yang kita miliki atau yang dimiliki oleh satu organisasi, begitu ya. Jadi di dalam kampanye itu ada 3 hal ini yang harus kalian perhatikan. Apakah bentuk kampanye kalian itu sudah berhasil, kira-kira bisa mempengaruhi pemikiran orang, bisa mengundang orang untuk mengikuti arus pikiran kalian, apakah kampanye yang kalian buat itu mampu untuk meyakinkan orang tersebut untuk mengubah pandangannya, seperti itu ya. Jadi 3 hal ini menjadi kunci bagaimana sebuah kampanye itu bisa didesain sebagus mungkin untuk mencapai 3 tujuan ini. Okay, well, now we move to parts of campaign. Jadi ada bagian-bagian dari sebuah campaign. Apa saja itu? Campaign consists of 3 main parts. Yeah, the first one is why, providing the reasons why the campaign is important. And then number 2 is how, mentioning the things that can be done by the audience of the campaign. And number 3 is so, re-emphasizing the campaign to be more convincing for the audience. Okay? Jadi ada 3 bagian ketika kalian mau kampanye. Yang pertama, why. Unsur why ini tempat kalian mengemukakan, menjelaskan alasan kenapa kampanye ini sangat penting, gitu ya. Bisa jadi latar belakangnya, ya, dan lain sebagainya. Nah, di unsur why ini mungkin kalian bisa menambahkan data-data begitu. Susunlah sebuah pengenalan, kemudian yang berisikan data-data sehingga orang mampu mendasari pemikirannya bahwasannya kampanye ini memang benar harus diikutin seperti itu. Number 2, how.
mentioning the thing that can be done by the audience of the campaign. Nah, di unsur how ini, kalian bisa mengemukakan bagaimana prosedurnya supaya peserta ini bisa melakukan kampanye ini. Dengan cara apa begitu? Dengan cara apa orang lain bisa mengikuti kampanye ini? Dan yang terakhir adalah unsur so. Di unsur so ini kalian menekankan kembali bahwasannya kampanye ini sangat urgent untuk dilakukan. Gitu. Berikut kita akan lihat contoh dari teks dari campaign. Okay, so you can have a look in this picture. Yes, what can you see here? Yes, you see the picture of stop and cigarette. It means that stop smoking, something like that, right? Ya, di gambar ini kalian bisa mengamati ada gambar rokok dan juga tanda stop gitu ya, dilarang merokok, kurang lebih seperti itu. And there is like notice here, no smoking in public areas. Ya, no smoking in public areas. Sekarang kita akan lihat bagaimana kampanye tentang stop merokok di area publik bisa dikemas dalam sebuah campaign gitu ya. Of course, yang pertama di tugas kalian nanti silahkan menambahkan, karena di sini tidak ada, jadi silahkan menambahkan greeting ya. So you can say good morning, good afternoon, assalamualaikum, and so on. Kemudian jelaskan kenapa, why you do this campaign. Smoking is more dangerous for passive smoker. There are many children in public area. Okay, we can have a look in this example. Smoking, jadi unsur why di sini dicontohkan dengan dua kalimat. Smoking is more dangerous for passive smoker. There are many children in public area. Jadi dua hal ini menjadi alasan kenapa kampanye tentang stop merokok di area di tempat umum itu dilarang. Nah, menurut kalian gimana? Apakah dua alasan ini sudah bisa memenuhi unsur yang sudah kita bahas tadi di atas ya? Jadi apakah dia mampu untuk meyakinkan orang, kemudian mempengaruhi orang lain untuk melakukan stop merokok di area publik? Menurut kalian gimana? You can comment on our WhatsApp group, oke? Okay? Nanti silakan di komen di WhatsApp group kita. Kalau misalnya iya, kenapa? Kalau misalkan tidak, kenapa? Gitu ya. Dan apa saran kalian? Gitu. Kalau misalnya, oh, dua alasan ini tidak representatif untuk menjelaskan ide kampanye ini, kenapa alasannya dan apa sarannya? Gitu ya. Sekarang kita berlanjut ke unsur how. Oke, kita berlanjut ke unsur how. Ya, seperti yang sudah kita bahas tadi, how menjelaskan bagaimana seseorang bisa melakukan ide yang kita kampanyekan, gitu ya. So how this person can follow the idea in the poster. Okay, we can read here. If you are a smoker, you have to smoke far from public area or at least in the smoking area. If you are not a smoker, be brave to tell the smoker near you to stop smoking in that area. If you have friends who smoke, show them how bad smoking harm other people around them. If you did find any poster like this in
public area. Ask anyone who works in public area to put this kind of sign to prevent the dangers of smoking. Di sini penulis menjelaskan apa saja yang bisa dilakukan sebagai active smoker, perokok yang aktif. Jadi disarankan untuk perokok yang aktif untuk merokok jauh dari ruang publik atau di tempat merokok. Gitu. Jika dia bukan seorang perokok aktif, maka dia harus berani untuk menegur dan mengingatkan perokok yang merokok di public area. Jika dia adalah seorang teman dari perokok aktif, maka dia sebaiknya menjelaskan bahaya merokok di ruang publik dan lain sebagainya. Jadi, how di sini lebih ke cara agar ide ini bisa dilakukan oleh orang lain, ya. Okay, and the last one here is so stop smoking in public areas. Jadi jika kita amati di sini, unsur so-nya hanya berupa ajakan gitu ya, larangan ajakan. Stop smoking in public areas. Begitu. So this is the example, okay? Okay, what do you think, guys? Bagaimana menurut kalian susunan draft dari kampanye ini? Apakah sudah mampu untuk mencapai tiga unsur yang harus ada dalam campaign? Yang pertama adalah persuade, convince, influence, and so on. What do you think? Okay, I wait your comment in our WhatsApp group. Okay. Thank you for watching.